Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Peloso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Peloso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal, itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorob, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kali ini kita masih membahas tentang polemik nasab yang tidak ada perlawanan dari pihak Ba'alawi, hanya ada koar-koar dan gembar-gembar di belakang layar, ya, dengan bukti-bukti yang hanya dalam ucapan, tidak secara ilmiah, ya. Itu namanya tidak benar, ya, tidak memenuhi syarat untuk menimpah penelitian Kiai Haji Madudin. Walaupun gembar-gembor Rizik Syihab dengan kitab ini kitab itu, yang nyatanya kitab-kitab tersebut hanya palsu-palsu belaka, ya. Jadi setelah dilihat ternyata kitabnya palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dikarang tahun-tahun terakhir, ya, tahun-tahun saat ini. Wong dimintanya kitab sejaman, ya, kitab sejaman yang menerangkan adanya Ba'alawi atau Ubaidillah, ya. Akan tetapi mereka tidak mampu membuktikan, memang tidak ada, ya, tidak ada ceritanya. Bahkan mereka berkoar-koar, ratusan ulama dunia menyatakan nasab Ba'alawi ini sah. Di mana orang negara-negara banyak yang membatalkan, ya. Yaman sendiri sudah membatalkan nasab Ba'alawi terputus dari keturunan Rasulullah. Bahkan dinyatakan dihapus kalau di Yaman. Itu di Yaman sendiri, negaranya sendiri, ya, tidak ada. Kemudian di negara-negara lain juga banyak, ya, yang sudah mengikuti, memutuskan atau membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Karena memang tidak ada secara ilmiah, secara sejarah tidak ada, ya. Jadi itu hanya karangan belaka, ya. Hanya karangan yang menyusupkan nama Ba'alawi ada pada abad ke-9. Lahir pada abad ke-4, masa ada cerita pada abad ke-9, gimana? Jadi tidak benar dan tidak mendukung secara ilmiah, maka dinyatakan batal, ya. Jadi sudah jelas kalau nasab Ba'alawi itu sudah batal. Jadi yang namanya ngaku Habib di Indonesia ini sudah batal, bukan keturunan Nabi, ya. Itu hanya bohong. Percaya atau percaya, mereka ya tidak jadi masalah. Mereka tidak menanggapi masalah ini, biarkan saja. Ya kita juga biarkan saja. Yang penting kita sudah tidak percaya kalau mereka turunan Rasul. Itu saja udah.
Jadi mereka sudah tidak dihargai lagi sebagai juriah. Adapun yang masih menghargai itu silakan aja kalau memang dia masih mau dijajah ya, mau diperbudak ya oleh para habaib yang mengaku habaib palsu ya. Silakan aja, nanti juga terpikir barangkali Allah beri hidayah ya. Baik sahabat, mudah-mudahan apa yang diterangkan dan dijelaskan pada konten kali ini oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dapat menjadi keyakinan buat kita bahwa nasab Ba'alawi itu memang tidak ada. Bahkan Kiai Haji Mustamar mengatakan kalau memang tes DNA tidak menjadi satu referensi sebagai terputusnya nasab gitu ya, untuk membuktikan nasab, apalagi kalau tidak ada tes DNA, ada aja dinyatakan tidak bisa menyatakan sah, apalagi kalau tidak ada ya. Iyalah, ya ngomong apa ya, kayak gitulah. Baik sahabat, kita simak saja ya penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang nasab Ba'alawi. Selamat menyimak. Itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi. Enggak masalah andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, Ihya, ya diangkat jadi kiai mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4 Imam Syafi'i nasabe sopo? Tak oneng bro rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Woi, nasabe sopo? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh. Imam Ghazali. Kita kepada beliau-beliau belas enggak ngerti nasabnya. Woi, enggak ngerti nasabnya, dan enggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita enggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah ini harus cari nasab ini. Enggak juga kan? Lo ngoten boro rawuh, wong Pasuruan harus bengal nega. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepura anakku le cangkolang lagi. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni Sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh Sarang. Nasabnya siapa Sarang? Tak oneng. Yang alumni Ploso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Ploso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo, sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada, kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal, itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah,
untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorof, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top menguasai itu ring Cina, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas, bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadili dzuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Imad lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzuriyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1% mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, Lauk Ngalih, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim,
Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuturiyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadik fikhiyah, takrib, safinah, sulam, kasyifah, fathul qorib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, buyah, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing aran? Halo. Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Apa udah rem aja? Paham nih? Bukan masalah rungkat, mas. Rungkat sendiri. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Gitu loh. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900, tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampean? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni, mbah saya ke-6 Banten, menantu saya bin Ki Zuhdi Sintina Muhammad. 2 kakak beda, yang asli yang lawas, punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru
ada tambahan surat Suratul Pasarpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat, ngawur aja. Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah pada pun, Nabi Quraisy Said Maliki Quraisy pada pun, sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi Said Maliki Bani Hashim pada pun. Nabi Fatona cerdas, pinter, Said Maliki cerdas, alimas, lumayan, ada kemiripan. Nabi ganteng, abyad musrab ilal humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka mon adabuh kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh, Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada sukuna. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasarpani, wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng belas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar, jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, salah takbir, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak, kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron.
terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat kedua ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarh wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an, Muslim hanya sekitar 4.000-an, yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Kita baruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi, ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia. Untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tadhira. Dia terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imat dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imat. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskuk fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo. Demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriat Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi nggak murni,
mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi, daripada saya nyantol di situ zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah yang mau begini berarti ikhlas, kepingin wayutohhirokum tathiro. Kalau begini nggak mau berarti anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sampean nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono Mas, bendang beres. Keliru apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo, istrimu nikah umur 20, lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo, kalau 100 tahun nasab keempat. Isim paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25 umumnya, umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua, karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 Mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51? Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat Mas, cek bercaja Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu, klaim sejarah NU dipalsu, woi, klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib, bohong. Perawi hadis rungokno, perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Baik sahabat, saudara-saudara, konsep kehidupan channel yang masih bersama, dan terima kasih atas kebersamaannya. Serta mudah-mudahan apa yang kita saksikan dan kita simak bersama tadi, penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustakmar, dapat menjadi satu referensi keyakinan hati kita bahwa Ba'alawi memang sudah terputus, ya, dinyatakan batal, ya. Kemudian juga
dengan jelas tadi ya, dengan jelas dan gamblang, bahkan disertai dengan bukti hadis dan ayat suci Al-Qur'annya atau firman Allahnya, apa yang membuat kita tidak bisa atau tidak yakin dengan terputusnya nasab alawi? Apa ya? Jadi kita akan lebih percaya kepada siapa kan gitu ya? Pada ulama Indonesia yang mumpuni seperti Kiai Haji Marzuki, atau masih percaya dengan seperti Rizik Syihab, ulama yang abal-abal ya. Ulama abal-abal santainya kita nggak tahu, yang jelas dia tadi tukang minyak nyong-nyong kok, cuma diangkat menjadi organisasi Pam Swakarsa oleh Soeharto untuk melawan Gus Dur ya. Itu saja kok. Dari situ mulainya ya. Kemudian berkembangnya setelah punya EPI itu ya. Dan untungnya saja EP-nya dihancur bubarkan oleh Jokowi. Kalau tidak ya memang iyalah bukan main ya saat ini ya. Seperti apa dia itu saat ini kalau BPI tidak dibubarkan aja seperti ini ya. Tapi ya itulah, barangkali manusia memang punya satu kelebihan masing-masing, apapun bentuk dan sikapnya, bagaimanapun pendiriannya, bagaimanapun tabiatnya, mau copet, mau maling, mau kiai, mau tukang dagang, pasti punya kelebihan ya. Ya salah satunya ya Rizik Syihab ini ya punya kelebihan, ucapannya mungkin masih dipercaya ya, yang sentak bentak, keretak, kaor-kaor, bohong segala